Newsman Opinion. Baik mitra bisnis, Kementerian Kesehatan memerintahkan apotik untuk menghentikan sementara penjualan obat berbentuk cair atau sirup selama investigasi resiko infeksi menyusul munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak-anak yang telah memakan korban hampir 100 jiwa di Indonesia. Kemenkes tidak menyebutkan berapa lama investigasi itu akan berlangsung sehingga dapat dipastikan akan mengganggu industri farmasi yang memproduksi obat jenis sirup ini. Ada komentar, obat yang beredar di Indonesia harusnya semua sudah mendapatkan izin dari BPOM yang seharusnya aman dikonsumsi ya. Apa komentar Anda mengenai penghentian sementara penjualan penggunaan obat berbentuk cair ini? Dan apa saran Anda? Silakan 633-9160, 633-9160. Obat-obat itu khusus untuk anak-anak, cairan segala macam itu sebelum diedarkan kan lewat POM dulu. Itu POM, badan POM itu buat apaan? Dibubarkan aja Pak. Itu kan seperti tadi penelpon pertama, BPOM mengeluarkan aturan-aturan itu, akidah itu ya, normalnya itu kan sesuai dengan apa yang diteliti oleh mereka yang sudah diriset. Begitu pula kerjasama dengan Depkes ya. Artinya itu harus betul-betul dievaluasi. Jangan sesudah kejadian sekian lama ini kembali ditoreh bahwa ini menimbulkan akibat yang akut lah, kurang baik. Ini jadi betul selama ini kerja riset itu kemana gitu lah, atau asal-asalan. Yang penting transaksi penjualan sirup ini jumlah upahnya besar, memberikan keuntungan buat perusahaan atau vendor-vendor yang telah tersedia, stakeholder yang tersedia. Ini kan sebenarnya menimbulkan efek domino yang kurang baik juga buat masyarakat kan sebagai pemakai sirup tersebut. Saya kira harus dicerminkan lah ini kerjasamanya gimana supaya tidak membingungkan masyarakat luas. Itu aja saya kira demikian. Ya, tugas fungsi dari BPOM itu harusnya pengawasan juga, tidak hanya pada saat awal proses perizinan BPOM-nya ya. Harusnya rutin ada pengecekan berkelanjutan, baik itu 6 bulan, 1 tahun, itu dengan kandungan-kandungan yang apakah ada perubahan atau tidak. Jadi setelah ada kejadian seperti ini baru kayak kebakaran jenggot ya, kalau misalkan bisa dibilang. Ya itulah Indonesia nih. Ya, makasih. Ini kenapa bisa terjadi? Jadi nggak ada koordinasi. Mungkin juga hanya izin udah kena sogok. So di Indonesia ya dulu saya pernah dengar kan banyak orang India bikin obat di sini. Nah itu kacau, orang India kan sama Indonesia sama. Baru ada berita kan di Afrika kan obatan cair buatan India banyak makan itu semua sakit. Nah, kita harus hati-hati. Jadi Indonesia depannya sama India sama Indonesia sama, ya nggak? Apa ada? Jadi korupsi ya gila-gila selalu. Terima kasih. Ya, obat ini kan terutama obat anak-anak ya maupun dewasa, orang tua semua sama saja. Itu adalah yang paling penting. Jadi jangan sampai obat-obat itu terkontaminasi atau memang dari produsennya. Walaupun memang BPOM sudah ngecek, tapi itu perlu dilakukan investigasi atau pengecekan oleh ahli gizi, ahli kesehatan yang betul-betul dari Kementerian Kesehatan ditambah sama ahli-ahli industri. Kita kan banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah melakukan penelitian yang memang sudah keilmuannya itu, pengetahuan keilmuan dan pengalamannya sudah bagus-bagus. Diteliti betul-betul, itu satu pun tidak boleh dilepaskan itu, apalagi obat-obatan. Memang anak saya misalnya, anak ibnu saya semua kan kita juga anak-anak kasih makan obat batuk, pilek, flu, cairan, obat cairan. Nah, jadi betul-betul harus diinvestigasi, dicek betul-betul itu. Memang kasus ini agak membingungkan ya. Kalau kita percaya kan BPOM punya SOP yang harusnya secara berkala dicek. Tentunya memang si pengawas yang bersangkutan itu yang dipertanyakan apakah dia ngecek dengan benar atau dia mungkin ada kong-kali-kong dengan pengusaha yang nakal atau kita bilangnya oknum. Tetapi selain itu sebenarnya BPOM juga harus pikirin bagaimana dia harus beresin solusinya. Solusi jangka pendeknya apa? Kalau seandainya ada anak-anak yang sakit, dia harus minumnya apa? Masa dibilangnya minum air putih aja seperti yang diberitakan, kan agak konyol juga. Walaupun memang benar air putih ada bagusnya buat badan kita. Badan ini dikasih kesempatan untuk menyembuhkan diri sendiri. Tetapi konyol aja gitu loh. Minum tablet. Apa anak-anak bisa langsung minum tablet? Itu yang jadi pertanyaan sekarang. BPOM ini cuma mau cuci tangan atau apa lagi gitu loh. Caranya kok nggak elegan gitu loh.
Lalu apa bedanya dengan obat tablet dengan obat sirup? Kalau sama-sama, kalau katakan dia ada di etilen glikol atau DEG atau etilen glikol, nah itu sama-sama punya dong, di mau tablet mau bentuknya cair atau apa. Nah itu yang harusnya BPOM tuh open gitu loh. Ini salahnya di mana? Dia harus berani, kalau enggak ya semua akan berprasangka buruk ke BPOM, kerjanya benar atau tidak. Inilah simpang siur ya. Pembantu-pembantunya presiden punya pekerjaan yang digaji oleh rakyat. Kembali lagi, Menkes bilang katanya obat sirup itu mau di stop dulu, tapi di medsos itu sudah beredar katanya yang produksi India. Apa gunanya BPOM kita? Kan semuanya sudah diseleksi dengan quality control yang bagus dan benar. Jadi kembali lagi, ini ada sinergi, ada bekerja sama antara instansi yang satu dengan instansi yang lain. Sampai Menkes sendiri bisa menghentikan obat sirup. Sedangkan ini obat sirup sudah puluhan tahun berjalan. Jadi kembali lagi kita bilang, sekarang ini udah pada kerjanya semuanya saling tidak ada kerjasamanya antara instansi kita ada badan BPOM-nya loh. Itu kemana BPOM-nya kalau dibegitukan? Kemana jadi BPOM kita? Jadi kembali lagi, pembantu-pembantu presiden ini sekarang udah pada ngawur semuanya ya. Semuanya berbicara si A, si Bakwan, si ini pada bicara nggak kawan. Jadi kembali lagi saya bilang, jangan, ini kembali lagi katanya mau diumumkan Kemis hasil yang gagal ginjal anak tuh. Kenapa mesti lama-lama? Kemis sekarang atau Kemis besok? Nah, kita tanya kembali. Jadi balik lagi, coba sesama instansi pemerintah mereka saling koordinasi lah. Jangan satu bilang ini, satu bilang ini, simpang siur jadi semuanya. Padahal gaji sudah dibayar oleh rakyat tanpa putus sama sekali. COVID berjalan terus, rakyat data ini putus, mereka tidak ada pendapatan, tetap membayar gaji mereka. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Izhar, selamat pagi, silakan. Selamat pagi. Ya. Kalau memang kasusnya itu terjadi di Indonesia, memang seyogyanya dia harus melakukan investigasi segera, jadi tindakan cepat gitu ya. Tapi ada deadline-nya, mereka kerja itu harus pakai deadline, sehingga industri farma juga tidak dirugikan. Saya dengarkan itu yang korbannya itu di Afrika, yang obatnya itu berasal dari India. Kalau yang di Afrika ya mungkin kurang tepat dalam tindakannya itu ya. Saya kira demikian, terima kasih. Ya lagi-lagi BPOM ya, selalu BPOM dari dulu pengawasannya seperti ini terulang lagi, giliran ramai baru setar ketir, baru nyalain orang. Tapi BPOM sendiri pun nggak berani menyebut yang ada obat kandungan itu apa, hanya bilang ditarik obat sirup, tapi nggak tahu yang ditarik itu apa, nggak mau kasih katanya bilang jangan diminum. Jadi sebenarnya BPOM ini melindungi produsen atau melindungi konsumen ya? Itu aja sih pertanyaannya. Berdasarkan pantauan saya mengutip Pandemic Talks, ya Dr. Siti Nadia Tarmizi, seluruh produk obat botol cair dalam dus atau obat botol dalam dus ya, sementara ini sebaiknya jangan digunakan, termasuk juga produk. Karena saya pantau juga ya dari Instagram ya, data atau web berita bahasa Inggris di Jakarta Post, sebanyak 106 kasus positif di seluruh 20 provinsi ya, di 100 kematian terkait kasus gagal ginjal akut. Kebanyakan sih katanya sih obat sirup paracetamol cair itu diethylene glikol dan ethylene glikol. Tingkat terkait gagal ginjal akut ini 48%. Baiknya BPOM harus rutin memeriksa kandungan obatnya sebelum dikonsumsi oleh masyarakat yang termasuknya anak-anak ya, dan rutin check up sama ya agar tidak terjadi atau meningkatnya kasus gagal ginjal akut ini ya. Anak kecil, hindarilah minuman yang mengandung manis buatan agar tidak mau sakit kencing manis atau gagal ginjal akut. Yeah. Kalau dari saya sih, saya kebetulan punya anak-anak ya, ada anak kecil 3 ya. Kalau tiba-tiba ada anjuran untuk menghentikan
konsumsi obat cair ya, obat sirup ya. Anak kecil itu kan mudah demam atau sakit ya. Kita kalau tiba-tiba tidak diberikan alternatif, kalau anaknya sakit terus gimana? Ya, jadi itu salah satu kendala yang kita hadapi sekarang. Anak kecil kan mudah sakit, jadi tiba-tiba demam atau apa kita nggak tahu, mungkin di sekolah tertular dari temannya atau gimana. Kalau biasa kan demam kita langsung kasih turun panas, sirup pastinya kan. Anak kecil nggak bisa minum tablet. Terus kalau nggak ada alternatif, sekarang nggak diberikan, lalu kayak sakit kita harus ke dokter, keluar biaya lagi akhirnya kan. Makanya diawasin deh obat-obat itu yang benar yang mana. 633-9160 ke Pak Joni sekarang. Selamat pagi Pak Joni, silakan. Ya, saya pikir ini Kementerian Kesehatan harus bergerak secepat-cepatnya. Kalau perlu mengumumkan KLBI, kejadian luar biasa ya diumumkan. Karena apa? Karena untuk level Jakarta, kota besar, atau Jawa saja yang well informed ya, melalui radio, melalui internet itu banyak yang meninggal ya. Kita khawatirkan masyarakat kita yang punya anak kecil di daerah-daerah pedalaman itu yang tidak tonton TV atau tidak terinformasi seperti ini, malah nanti makin banyak anak-anak Indonesia itu yang gagal ginjal gitu. Jadi kalau Kemenkes ini tidak membentuk task force di level puskesmas, ini adalah sebuah keterlambatan gitu. Terima kasih. Terkait regulasi BPOM, ini rilis yang dikeluarkan oleh Kemenkes, saya pikir harus menjadi perhatian. Yang pertama adalah industri farmasi adalah industri yang sangat rigid. Itu yang pertama, karena basisnya regulasi kaitannya dengan efikasi atau keamanan ke pasien. Nah, pemberhentian sirup yang mohon maaf secara tidak transparan ini, karena sediaan sirup yang seperti apa, antibiotik atau jenis lain, itu harus jelas dulu. Artinya kalau pemberian hanya sirupnya saja yang akhirnya mengakibatkan 150-an itu meninggal pada anak-anak, itu harus diperjelas tuh. Jadi mohon BPOM, kaitan seperti ini mungkin bagi industri farmasi, sirup yang mana pertanyaannya kan? Karena tadi menyambung dengan Bapak yang sebelumnya, sangat sederhana. Labeling satu produk itu hanya 3. Yang pertama adalah K, obat keras. Yang kedua adalah hijau. Yang ketiga adalah biru. Nah, klasifikasi obat itu terkait dengan sediaan sirup itu akan sangat menentukan terkait dengan peredaran di Indonesia. Itu saja. Ini dari pemerintah Indonesia atau aparat-aparatnya kayaknya nggak ada koordinasi. Seharusnya sih kan kita yang terlibat di sini kan sebenarnya ada Badan POM, kemudian Kemenkes, apalagi juga ada IDAI lagi ya untuk kasus anak kan. Harusnya mereka duduk bareng atau mengeluarkan pengumuman tuh harus bersamaan gitu, koordinasi. Jadi ngasih informasinya tuh seperti saling tumpang tindih gitu. Yang satu bilang nggak ada masalah, yang satu bilang nggak boleh. Itu saja sih mungkin masukannya. Harusnya sih lebih koordinasi lagi lah. Kayak COVID dulu kan ada satu yang semuanya mengkoordinir lah kasarnya. Jadi informasinya jelas, nggak kayak seperti sekarang ini. Ya, itu terlepas dari pengawasan BPOM, harusnya namanya barang beredar di pasar itu harus ada pengecekan rutin ya. Ya hanya pada saat awal saja itu perizinan BPOM, bisa jadi ya kan pemain-pemain obat itu memasukkan yang istilahnya setelah izin BPOM itu terbit. Jadi harusnya ada pengawasan rutin, paling tidak 6 bulan atau 1 tahun. Jadi agar hal ini tidak terjadi dan tercegah. Kalau misalkan izin itu sudah terbit, namun pada saat pengawasan itu terjadi kandungan yang tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya pernah dilakukan, itu ya harus ditarik dari peredaran. Nggak seperti sekarang ini, sudah beredar di pasaran, udah banyak, baru udah. Ya itulah Indonesia. Terima kasih. Itu penjaga pintu utama yaitu BPOM kelihatannya nggak berfungsi, sehingga Menteri Kesehatan yang mengeluarkan statement. Seharusnya peristiwa ini BPOM udah mendeteksi. Baru hari ini kan ada berita terbaru, rupanya di dalam
obat-obat itu ada kandungan etilon atau apa yang melampaui ambang batas. Jadi saya pikir kesempatan ini saya mau coba memberikan saran. Kalau kita telusuri, BPOM itu sudah beberapa waktu yang lalu selalu memperlihatkan apakah mereka tidak merubah sistem kerja mereka mengikuti zaman apa. Jadi selalu banyak kendala di mereka. Saya pikir ini BPOM ini mungkin mereka kekurangan sumber daya manusia atau teknologi. Ada baiknya BPOM coba dipisah lah. Mungkin dia jadi satu pengawas obat dan satu lagi bentuk khusus pengawas makanan. Jadi saya lihat BPOM itu tidak menjalankan tugas dia dengan baik. Persoalannya apa di dalam kita nggak tahu. Tetapi sekali ini pemerintah harus mengambil jalan tegas. Jadi nggak bisa terulang lagi karena ini terjadi udah korban jiwa. Jadi BPOM yang fungsinya yang untuk mengawasi obat yang beredar ataupun makanan tidak dijalankan dengan baik. Terima kasih. Sebagai masyarakat, saya turut berduka cita buat anak-anak kita, anak Indonesia yang meninggal dunia diduga karena akut ginjal yang disebabkan juga diduga oleh obat ini. Tetapi memang kemisteriusan ini harus dibikin jadi tidak misterius. Caranya adalah jangan biarkan kasus ini hanya sampai pada dunia medis yang hanya diselesaikan oleh Balai POM dan para peneliti di laboratorium. Tapi ini harus dibawa menjadi kasus hukum sehingga kepolisian juga bisa dilibatkan. Karena kita tahu kalau ada kandungan dari sebuah makanan atau obat yang membahayakan jiwa, berarti ada pelanggaran hukum di dalamnya ini. Apakah itu pasal kecerobohan yang bisa menyebabkan kematian orang lain, atau pasal kesengajaan demi komersial, karena kita harus paham ya, bisnis perobatan di Indonesia ini kan kadang-kadang katanya ya diduga ada target mentarget dengan rumah sakit, bayar di depan, target mentarget dengan dokter, kemudian perlu nggak perlu obat ini juga dirilis, di endorse ke konsumen. Ada praduga seperti itu, praktek seperti itu. Yang kedua adalah mengenai Balai POM. Kalau dikatakan oleh produsen farmasi ini Balai POM sudah izin, nah kok bisa Balai POM ceroboh sekali sampai 200 orang meninggal dunia. Nah, jadi mohon Bareskrim bisa menurunkan task force supaya memang ada ketersangkaan dan dibawa ke meja hijau ini. Kalau nggak banyak meninggal di kota-kota kecil terutama, anak-anak kita bisa meninggal tanpa ada yang menjadi tersangka. Jadi harus diseret ini siapa tersangkanya. Terima kasih. Ini berita saya lihat di TV kan dulu pertama kemarin kan terjadi di Afrika. Itu obat kan dari India. Ya nggak? Ya tahu sendiri kan Indonesia kan banyak import bahan baku dari India. Ya nggak? Kita mesti bukan jerakin India. Nah, situ juga agak kacau di India seperti Indonesia. Korupsi, sogok-sogokan. Ya mungkin juga ada unsur-unsur, ada udang di balik bakwan. Ya makanya yang jadi korban kan rakyat. Kesian kan? Nah, itulah kacaunya kita sekarang demokrasi. BPOM itu juga yang paling bertanggung jawab ya, karena dia mengizinkan kan untuk berobat, sedangkan investor sudah mengeluarkan investasi segitu banyak kemudian di stop. Nah tanggung jawabnya BPOM apa? Nah itu harus dipertegas, jangan udah mengizinkan terus cuci tangan. Yang disalahkan perusahaan bahwa itu bahannya sangat berbahaya dan sebagainya. Nah, apakah ada unsur-unsur masih KKN atau apa di situ harus ditelusuri itu, diselidiki. Terima kasih. Saat ini mengenai ada permasalahan dari obat-obatan ini, kita semua tahu lah, ini kan Big Pharma ya. Di dalam dunia ini namanya Big Pharmaceutical Company itu boleh dibilang adalah salah satu penguasa di dunia, tidak terkecuali di Indonesia dan juga di negara besar yang lain. Jadi agak sulit kalau membawa ini ke ranah hukum, rasanya sulit. Pharmaceutical itu adalah bisnis yang triliunan dolar di mana-mana. Jadi hal-hal seperti ini agak sulit mau dikembangkan ke ranah hukum. Dan juga kaitannya dengan BPOM dan sebagainya, ini juga sulit juga karena kita tahu credibility dan BPOM kita sampai di mana, institusi kita seperti apa. Jadi agak sulit untuk dipastikan credibility-nya, sehingga hal seperti ini rasanya kita tidak bisa berharap banyak bahwa ini akan terbuka lebih terang, karena again kita berurusan dengan Big Pharmaceutical Company yang punya dana tidak terbatas. Oke, terima kasih.
Ya, kalau menurut saya sih, saya analisa dari pergerakan dari kementerian itu, kenapa sih semua obat sirup gitu? Kenapa bukan sirup anak? Berarti kan di sini masalahnya bukan cuma sirup yang kalau yang anak sakit itu diminum, berarti kementerian sudah melihat ini masalah sudah luas ya, sudah obat-obat dewasa juga yang berbentuk cair juga kemungkinan ada masalah gitu ya. Ini kan sangat-sangat fatal ya, apalagi ini menyangkut nyawa manusia, apalagi anak ya. Kalau Bapak Ibu tahu kan tidak ada sebutan untuk orang tua yang kehilangan anaknya ya. Kalau janda, duda itu biasa ya, tapi kalau anak saya meninggal itu kesedihan orang tuanya itu seperti apa? Tolong dituntaskanlah itu pihak-pihak terkait ya. Semoga masalah-masalah seperti ini tuh nggak usah terulang lagi seperti itu. Ya, terima kasih. Dengan kita kayak begini jangan meresahkan masyarakat lah, kondisi lagi kayak begini. Kalau mau internal mereka saja, sesama instansi, sesama pengusaha obat itu kumpulkan mereka semua. Jangan disebarluaskan kayak begini. Rakyat resah jadinya dengan isu-isu kayak begini. Bagaimana mereka di internal saja tidak saling, yaitu tadi Bapak bilang itu tadi, satu sama lain instansi ini saling ingin nunjuk gigi. BPOM ini katanya, kan seharusnya BPOM udah diseleksi, masuk, diperiksa semuanya. Sekarang Kemenkes bilang tidak. Aduh, kita bingung. Makanya kalau mau kayak begini, diam saja. Kumpulkan pengusaha obat dan duduklah sama-sama. Jangan berita kayak begini. Rakyat ini resah kalau begini. Apalagi yang punya anak-anak kecil. Sekali lagi meresahkan rakyat. Coba bicara itu, disaring dulu apa yang mau diucapkan itu ke rakyat itu. Mereka masih senang, tidur saja masih digaji oleh rakyatnya. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Ya idealnya pemerintah tinggal panggil BPOM. BPOM sudah bekerja apa belum gitu loh. Kenapa harus razia di bawah? Kan kalau memang BPOM selama ini bekerja, ya idealnya ya sudah aman dong obat yang memang beredar. Jadi kalau memang mau sesuai ketentuan ya tinggal panggil BPOM gitu loh, pihak pemerintah. Jadi jangan justru meresahkan masyarakat turun ke apotek-apotek untuk merazia itu dan memang melarang untuk menjual. Tinggal BPOM aja dulu dipanggil gitu, apa memang oleh Depkes atau memang oleh siapapun nih tadi memang terkait negara ini. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Janjian dan mitra bisnis yang lain yang sudah berkomentar. Terima kasih. Saya Tri Budi Utama.